Alhamdulillah udah selesai untuk temporannya, dapatnya 52 menit 50 detik kalau nggak salah, untuk 10 kilo ya, berarti pace-nya itu sekitar 5:17. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Insya Allah untuk pagi hari ini hari Jumat. Kalau secara jadwal tuh latihan lari tempo ya. Jadi memang ada dua latihan yang saya itu secara mentalnya pun harus disiapkan ya, fisiknya juga, yaitu lari interval sama tempo. Kadang kalau sudah jatahnya itu rasanya males kayak gitu ya, tapi memang harus latihan. Rencana sih mau 10 kilo lari tempo. Terus untuk strateginya itu mungkin saya pakai rumus 2 kilometer di awal pemanasan, dalam artian tidak pakai pace yang kenceng seperti itu. Terus nanti baru 6 kilo pakai pace tempo ya. Terus yang baru 2 km terakhir biasanya sudah tenaga sisa, itu kita melambat ya. Sekaligus juga untuk pendinginan, tapi ya bukan lambat-lambat banget, namanya juga latihan tempo, otomatis kan ya masih sekitaran pace tempo tapi lebih lambat aja. Jadi kayak gitu. Ini saya pakai sepatu untuk speed session juga ya. Jadi gitu aja ya, semoga nanti hari ini bisa memuaskan hasilnya, dan bismillah semoga nantinya juga diberikan kesehatan ya. Semangat teman-teman semuanya untuk latihannya, insya Allah hasilnya akan saya sampaikan, dan mungkin sedikit penyampaian terkait dengan temporan ya, manfaatnya apa, terus caranya saya itu biasanya temporan seperti apa, insya Allah akan saya bahas setelah saya lari. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Alhamdulillah udah selesai untuk temporannya, dapatnya 52 menit 50 detik kalau nggak salah, untuk 10 kilo ya, berarti pace-nya itu sekitar 5:17. Ini masih belum PB ya, karena namanya juga temporan. Kalau PB saya itu di 10 kilonya itu adalah 4950 ya, pace-nya 4:59 ya. Mohon maaf nih, belakang ada pembangunan, semoga suara saya tetap jelas. Jadi saya jelaskan terkait dengan temporan itu sendiri ya. Temporan itu kalau bahasa gampangnya gini, lari yang dia itu nggak pertengahan antara larinya santai kita dan lari ya beratnya kita. Jadi gitu. Jadi di tengah-tengah, tidak juga dia itu santai ya, dan tidak juga terlalu berat ya. Jadi seperti itu. Karena memang tiap orang itu kan juga berbeda-beda, maka antara satu dan orang lain itu pasti akan berbeda juga untuk kecepatannya. Jadi seperti itu. Mengapa ini penting kita itu menyelipkan satu latihan temporan di dalam satu pekan itu? Salah satunya itu adalah untuk meningkatkan stamina kita ya, apalagi untuk nanti kita itu ngejar race dan lain sebagainya. Jadi temporan itu pun macam-macam sebenarnya, tergantung lama durasi kita di dalam latihan ya, dan tujuannya untuk apa gitu. Kalau untuk yang 5 kilo, 10 kilo pasti akan sangat berbeda ya. Mungkin nanti di akhir akan saya tutorialkan terkait dengan cara menghitung pace-nya ya, pace-nya kita. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan saya ya. Biasanya kalau saya latihan temporan itu apa saja yang saya siapkan, terus teknisnya bagaimana, setelah itu ngapain kayak gitu. Yang pertama ini pasti kalau temporan itu kan membutuhkan stamina ya. Beda dengan easy run. Kalau easy run itu ya biasanya pace saya itu ya di pace 7, terus untuk yang HR-nya itu di 130. Kalau temporan pasti jauh di atas itu, pace-nya lebih cepat, HR-nya pun juga lebih tinggi.
Jadi seperti itu. Maka apa yang saya lakukan malamnya H-1 itu pasti istirahatnya harus lebih awal ya, karena kan membutuhkan stamina. Kalau ternyata itu pagi saya apa namanya itu temporannya, maka saya persiapan misalnya kayak baju, sepatu, celana, kaos kaki, bahkan makanan kayak pisang itu di hari sebelumnya atau pagi-pagi banget ya itu saya siapkan. Kayak tadi saya harus makan pisang dulu ya untuk pemenuhan kalium sama natriumnya untuk jantung sama untuk tenaga nutrisinya itu, karena saya belum sarapan juga. Ya, terus selanjutnya adalah pakai sepatunya, saya pakai sepatu Speed Session juga, andalan saya yang Adidas Urbit. Ini kemarin juga saya pakai untuk race juga, dan qadarullah ini kok setelah 250 kilo ini agak ada kerusakan sedikit ya, sudah mulai robek-robek ini. Mungkin nanti akan saya berikan reviewnya terkait dengan Adidas Urbit ini. Jadi kayak gitu. Jadi setelah persiapan jangan lupa stretching dulu, pemanasan yang dinamis ya, lumayan dinamis ya, silahkan nanti bisa dicari tutorialnya di YouTube pemanasan dinamis seperti apa ya. Terus ini saya biasanya lari dulu ya, lari easy run paling hanya sekitar 1 kilo itu untuk easy runnya. Setelah itu masuk ke teknik untuk yang temporannya. Nah, temporannya itu otomatis kan harus pakai pace tempo kan gitu. Terus saya juga menentukan terkait dengan cadence-nya itu. Jadi biar nantinya itu langkah kaki kita selalu terpantau gitu, tertata. Gampangannya kan seperti itu. Biasanya saya pakai metronom. Kalau untuk temporan yang targetnya itu adalah 10 kilo, maka saya target metronomnya itu 175 sampai 180. Jadi kayak gitu. Biar apa? Biar nanti ada panduan guide-nya langkah kaki kita itu napaknya, terus apa itu landingnya itu mulai kapan, biar apa? Biar nanti lebih nyaman saja. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Mungkin hanya variasi terkait dengan panjang langkahnya saja, nanti kalau udah capek panjang langkahnya dikecilin, tapi kalau masih kuat ya gitu panjang langkahnya dinaikkan. Jadi kayak gitu. Jadi di awal-awal kalau targetnya itu adalah 10 kilo temporannya, di awal di pace kilometer 1, kilometer 2 biasanya itu saya nyantai dulu. Tapi qadarullah tadi itu yang kilometer 2 saya itu agak ngepush ya, jadi pace 4, cuman ya akhirnya qadarullah semakin kesini semakin capek itu. Kilometer 10 juga sudah mulai capek. Kayak gitu. Nanti akan saya perlihatkan bagiannya ya, untuk splitnya temporan saya pada kesempatan pagi hari ini ya. Terus yang selanjutnya memang harusnya itu kecepatannya di awal-awal itu mencari sesuatu yang nyaman dulu, baru kita naikkan pelan-pelan, jangan langsung ngebut di awal. Biar apa? Biar nanti kita tubuh itu bisa berlari dengan nyaman sampai di akhir, kan harapannya seperti itu. Terus yang selanjutnya jangan lupa juga untuk bawa hidrasi. Tadi saya juga pakai belt yang bawa minum juga. Karena apa? Otomatis kalau larinya itu lama kan tubuh juga butuh cairan kayak gitu. Jangan sampai kita itu sudah larinya lama, panas kayak gini ya, terik kayak gitu, kita nggak minum, bisa jadi heat stroke nanti ya. Jadi jangan lupa untuk hidrasi ya gitu. Dengan selanjutnya setelah selesai, nah nanti recovery ya. Recovery-nya apa ya, saya biasanya jalan. Tadi udah jalan ya sekitar setengah kilo, terus istirahat, baru setelah itu juga nanti stretching. Jadi memang seperti itu ya untuk temporannya. Ini jangan lupa untuk diselipkan di dalam latihan teman-teman semuanya, agar apa? Agar nantinya itu teman-teman dapat manfaatnya ya, stamina-nya naik. Terus yang selanjutnya nanti bisa meningkatkan kecepatan juga. Jadi seperti itu. Jadi pace-nya itu lambat laun nanti akan meningkat. Di samping kita interval, temporan itu juga harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Terus untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ya, termasuk dulu saya, itu adalah karena mungkin ini adalah
temporan itu atau larinya itu stagnan gitu kan. Saya berpikir wah kayaknya saya kuat di awal seperti itu di pace sekian. Ternyata memang tubuh itu kadang siap kadang tidak kayak gitu. Jadi di awal-awal itu mulailah dari yang paling pelan dulu, jangan langsung cepat ya. Karena kalau misalkan langsung cepat, otomatis bisa jadi nanti tidak bisa menyelesaikan temporan itu sendiri ya. Jadi memang jangan mulai langsung cepat, pelan-pelan aja kayak gitu. Dan biasanya juga yang jadi kesalahan itu karena agak ribet gitu, nggak bawa minum, ya akhirnya gimana? Ini dehidrasi nanti. Jadi seperti itu. Mungkin ini saya berikan tutorial contohnya untuk nantinya itu melihat temporan kita itu seperti apa ya. Ini ada aplikasi bagus ya dari Curhat Pelari ya. Mungkin nanti bisa dilihat Instagramnya di Curhat Pelari, terus nanti dilihat linknya ini CURP Pro. Malah masuk ke sini CURP Pro. Nah ini mulai ya, saya karena sudah menengah kayak gitu. Terus untuk kesehatan, kalau untuk saya karena sudah teratur ya. Nah di sini pace guide ya. Kita targetnya mau temporan untuk berapa kilo kayak gitu kan. Temporannya misalkan saya 10 kilo, waktu finish terbaik saya itu sebenarnya itu adalah 49. Ini jamnya ding. 49.50 ya. Seperti itu. Nah, temporan saya itu di kisaran 505 sampai 520 ya. Jadi sesuai dengan barusan yang saya lakukan ya, temporannya itu adalah di saat 517 ya. Jadi gitu. Jadi 505 sampai 520. Terus easy-nya segini. Ini sudah ada pace-nya. Jadi seperti itu. Nanti cuma tinggal diikuti saja. Dan tipsnya juga adalah mungkin kalau kita belum terbiasa dengan jarak, lebih baik teman-teman itu pakai durasi waktu. Misalkan mau melaksanakan temporan dalam rentang waktu berapa ya, misalkan 20 menit, terus pekan depan 25 menit, terus pekan depannya itu 30 menit, sampai kita itu bisa sampai dengan 1 jam. Jadi seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya terkait dengan temporan. Jangan lupa selipkan selalu untuk satu menu ini biar apa? Biar kita itu semakin sehat yang pasti ya, dan semakin cepat di dalam kita itu berlari. Jangan lupa untuk berikan komentar dan like untuk video ini. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.